Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa arda. Pada malam hari ini kita masuk kepada fasal tentang masalah muraqabah. Punya perasaan dalam hati kita selalu dipantau Allah. Beliau mengatakan, wa 'alaika bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatik. Hendaknya kamu itu selalu merasa dipantau oleh Allah di seluruh gerak-gerik kamu. Wasakanatik, dan juga diam kamu. Walhadatik, perhatian kamu. Watarafatik, pandangan. Wa khataratik, lintasan hati kamu. Wa iradatik, keinginan kamu. Wa sairi halatik, dan seluruh keadaan kamu. Jadi seluruhnya yang keluar daripada kita berbentuk gerakan, diem, pandangan, ucapan, keinginan, lintasan, hendaknya semua itu sadari tidak pernah absen dari kontrol dari Allah. Semuanya dikontrol nanti, dicek, dipantau. Dan rasakan di hati kamu benar-benar dekatnya Allah kepada kamu. Tahuilah bahwa Allah itu melihat kamu, menyaksikan kamu. Ya, tidak ada bagi Allah dari kamu yang dirahasiakan, tidak ada. Wa ma ya'zum an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak bisa kamu sembunyikan dari Tuhan kamu Allah walaupun sekecil darah, apakah di dunia atau di langit. Perkara yang paling kecil semuanya pasti terpantau oleh Allah, tercatat oleh Allah. Kemudian setelah terpantau, tercatat, ada pertanggungjawabannya. Mayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan baik akan dilihat oleh Allah. Mayyamal misqala dzarratin syarrai yarah. Sekecil apapun perbuatan buruk juga dilihat oleh Allah. Allah itu wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Atau gini, kamu kadang-kadang mengucapkan A, akan tetapi hati kamu menginginkan B, maka Allah tahu itu semuanya. Wa in tajhar bil qaul, kamu mengeraskan suara kamu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu terhadap rahasia atau bahkan yang lebih rahasia itu. Kita ini mau nipu sama orang mudah, tapi kalau menipu Allah nggak bisa. Ya, dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu tahu kan tipuan mata kamu,
Kalau orang Anda suka pada orang, mau lihat langsung, sungkan, mungkin melirik, sehingga orang itu nggak sadar karena tipuan pandangan Anda, tipuan mata Anda. Tapi Allah nggak bisa. Kamu berkata A, hati kamu berkehendak B, Allah tahu itu semuanya. Atau sebaliknya. Ya. Wa huwa ma'aka ainama kunta. Yang harus kamu sadari, Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Bil ilmi wal ihatah. Kalau udah Allah bersama kamu, maka Allah bersama kamu dengan pengetahuan yang mencakup. Kalau kita itu tahu keadaan orang cuman global, zahirnya. Anda menyikapi anak, murid, karyawan, majikan, rekan, tetangga secara zahir saja. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini cuman mampu menghukumi secara zahir. Wala nahkumu bil bawatin. Batin itu urusan Allah Subhanahu. Nah, sering sekali orang itu zahirnya enggak sama dengan batin. Nah, berarti dari sini kalau kamu berhadapan Allah, enggak bisa kamu sembunyi. Enggak bisa kamu sembunyi. Mau sembunyi dari mana? Di mana? Ada tempat yang tidak terpantau Allah? Enggak ada. Ada daripada diri kamu yang tidak terdeteksi daripada Allah, enggak bisa, enggak ada semuanya. Nah, ketika kamu sudah menyadari seluruh daripada kamu terdeteksi, terpantau oleh Allah, zahir kamu, batin kamu, hendaknya itu menumbuhkan hati kamu istahyi, apa? Malu. Malu bagaimana? Malu kalau menentang Allah. Malu kalau enggak yakin terhadap janji Allah. Malu kalau seandainya kamu mau mereka kepada satu hukum yang toh kamu nanti akan berhadapan kepada pembuat hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sifat muraqabah ini kalau masuk kepada kita, insya Allah manusia itu enggak akan ngelei wong, ya. Dia tidak akan menipu orang. Dia tidak akan berusaha untuk bagaimana mengkelabui, kemudian berkhianat, memanfaatkan dan sebagainya. Enggak. Dia akan bermuamalah dengan orang yang tahu dan tidak tahu sama. Ya, bukan wah iki ketoke pemain awal iki ganyang ya. Biasanya kan penjual gitu, ada pemain awal ganyang sikat. Lepoto. Enggak. Allah tahu itu semuanya. Anda ini berhadapan kepada Allah Rabbul Alamin, pemilik semesta alam, yang tahu daripada jumlah dedaunan yang ada di dunia ini. Berapa jumlahnya? Berapa yang jatuh? Berapa yang tumbuh? Kalau kita, jangankan dunia, pohon pelem di depan rumah kita aja kita meneliti berapa hari jatuh, mumet sudah. Allah. Berarti dari sini, kalau kamu sekarang sudah sadar bahwa seluruh daripada diri kamu semuanya terdeteksi, tercatat dan ada pertanggungjawaban, makanya jangan macam-macam sama Allah. Jangan kemudian Anda menentang Allah. Berarti bagaimana? Tinggal kamu memaksimalkan. Ingat, yang kamu perbuat dari ketaatan Allah tahu. Kenapa kita ini puas kalau dilihat manusia? Apakah Anda sudah meremehkan pandangan Allah? Kenapa kita ini hilang capek kalau udah dilihat manusia? Akan tetapi ketika kita dilihat oleh Allah, nggak pernah hilang capeknya. Sholat kalau di rumah sendiri, Allah Akbar, ya. Tapi kalau di hadapan orang banyak, Allah Akbar, gitu ya, istighfar atau sebaik-baik mungkin. Kenapa? Efek dilihat sama tetangganya, sama saudaranya. Tapi kalau ngerasa dilihat sama Allah, enggak insyad, enggak menunjukkan semangat. Sebenarnya kamu tuh yakin enggak kalau Allah melihat kepada kamu?
Atau jangan-jangan, ya Allah, dah berarti dari sini kalau orang itu memiliki sifat muraqabah, selalu merasa dipantau oleh Allah benar, maka insya Allah dia bawaannya apa? Enggak terima kalau ibadah itu seada-adanya. Ibadah harus maksimal. Kenapa? Dilihat sama Allah kok. Iya, dan ada cinta kepada Allah kok. Maka kita katakan, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, itu salah satu doa daripada para anbiya, saya minta untuk saya bisa cinta kepada Engkau ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, atau saya cinta kepada orang yang cinta kepada Engkau ya Allah. Wa amalan yuballighuni hubbak, atau saya cinta kepada satu amal yang amal itu menyampaikan kepadaku hingga cinta kepadamu ya Allah. Allahumma ja'al hubbaka ahaq bilaina. Ya Allah, jadikan cinta kepadamu lebih aku cintai dari segala-galanya, hingga cinta daripada anak, keluarga, air yang enak dan seterusnya. Jadi kalau seandainya Anda ini mengaku cinta kepada Allah, kemudian Anda sadar amal Anda dilihat oleh Allah, akan menumbuhkan kepada Anda apa? Enggak mau amal kepada Allah itu seada-adanya. Pengennya maksimal. Pengennya banyak. Pengennya ditambah. Enggak mau seada-adanya. Itu tanda muraqabah kamu benar. Itu tanda kalau kamu memang memiliki sifat muraqabah, merasa dipantau Allah. Sifat muraqabah itu subhanallah barakah. Karena Anda punya perasaan selalu dipantau sama Allah, ini berkah. Sayyidina Umar bin Khattab enggak pikir panjang. Ketika melihat ada wanita punya sifat muraqabah, langsung anaknya dikumpulkan supaya untuk mengambil istri kepada wanita tersebut. Enggak pikir panjang. Berkah, manfaat. Ya, ini Sayyidina Umar yang lebih paham dengan Al-Quran, lebih paham dengan hadis. Ketika ada khilaf di antara para sahabat, kalau udah Umar memberikan satu keputusan, kembali kepada pendapat Sayyidina Umar yang kumpul dengan Nabi Muhammad, yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada dia melihat ada satu wanita punya sifat muraqabah, ngerasa dipantau sama Allah sehingga menghalang-halanginya untuk menipu manusia, untuk maksiat dan seterusnya, maka anaknya dikumpulkan semuanya. Nih, ada seorang wanita yang solehah, ente ambil istri. Ayo, siapa di antara kamu yang mau? Maka semuanya diam. Kata abahnya Sayyidina Umar, kalau cepat tidak ada yang ngomong, saya yang akan maju. Aku sengar pengepek. Maka dua-dua salah satu putra Sayyidina Umar, saya abah, dikawinkan kepada wanita yang solehah tadi, punya sifat muraqabah tadi, ngerasa dipantau Allah tadi, dikawinkan kepada salah satu putra Sayyidina Umar. Dari perkawinannya berkah, punya anak namanya Laila. Laila dikawin dengan Abdul Aziz. Perkawinan Laila dengan Abdul Aziz punya putra namanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang saleh. Kenapa? Munculnya dari wanita yang punya sifat muraqabah, ngerasa dipantau Allah, sehingga perasaan itu mencegahnya dari maksiat, nipu manusia, ya, mungkin menentang Allah dan seterusnya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masukkan kepada kita satu konsep prinsip bahwa seluruh gerakan kita tidak lepas dari pantauan Allah. Hal itu sudah kita masukkan ke hati kita. Namun karena kerasnya kita, masih aja kita malas untuk taat kepada Allah. Masih saja kita ini condong kepada durhaka Allah. Masih aja kita ini nggak ada ghirah, nggak ada semangat untuk kembali kepada Allah. Maka kalau udah kayak gitu, fadzakirha, ingatkan kepada diri kamu bahwa Allah dengar kepada kamu, melihat kepada kamu, memantau seluruhnya kepada kamu. Kemudian diingatkan dengan itu masih aja nggak mau. Maka kata Imam Haddad, bacakan kepada nafsu kamu tentang apa?
satu ayat yang menerangkan id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Ingat, Allah mengatakan di hari dua orang bertemu, dua makhluk bertemu dari kanan dan kiri. Yang dimaksud siapa? Malaikat pencatat amal baik dan malaikat pencatat amal buruk. Di saat itu bertemu, mereka melaporkan kepada Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada kalimah yang terlontar dari mulut ini kecuali ada catatannya dan ada pertanggungjawabannya. Innas sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya mata, pendengaran, hati, ya, kulun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya ada tanggung jawabannya di hadapan Allah. Perhatikan. Sehingga dulu itu ada satu ulama gini. Jadi mereka menjadi orang baik itu tidak serta-merta tanpa upaya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk mengkontrol punya lisan supaya ngomong yang manfaat saja, supaya nggak ngomong kalau nggak ada manfaat, dia ambil batu, ngemut watu. Kalau ngomong dan itu dianggap perlu, diambil kemudian ngomong. Kalau nggak, timut lagi. Maka ngomong ada manfaatnya, kelelakan berarti. Mengkontrol. Hakikatnya mereka ada upaya. Kenapa? Karena udah jelas ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Yang terlontar daripada mulut kamu ada tanggung jawabannya di hadapan Allah, dicatat semuanya. Hakikatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di sekelas beliau masih ada upaya seperti itu, pakai metode. Makanya bisa Anda lihat daripada mereka orang-orang soleh, gimana cara mereka mengingatkan diri mereka. Ada punya cincin ditulis kata-kata. Ada punya apa? Supaya Pak teringat terus. Al-Imam Syafi'i ketika beliau umur 40 tahun jalannya pakai tongkat. Ditanya, kenapa Anda? Apakah udah perlu? Anda kan masih sehat. Dikayushir supaya saya sadar. Saya ini hidup di dunia. Subhanallah, hakata mereka. Ya, selalu ya apa kita ini buat kesan dalam diri kita. Apa mungkin Anda tulis di rumah Anda, di ruang kerja, di ruang tamu, kata-kata yang bisa ingatkan kepada kamu. Ingat ya, jangan gak kontrol ya. Ada tanggung jawabnya nanti. Jangan kamu dibuat ribet sebelum masuk surga dengan hisab banyak. Jangan. Coba manusia kalau tidak diingatkan sifatnya apa? Insan lupa. Sekelas Sayyidina Abu Bakar saja masih pakai batu seperti itu. Apalagi sekelas kita. Itu di zaman yang terbaik, khairul qurun qarni kata Nabi. Sebaiknya zaman adalah zamanku, zamannya Nabi, dan di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Masih seperti itu. Wakif zaman kita. Yang kalau kita lihat kiwatangan yulhi semuanya, membuat kita lupa kepada Allah. Sejenak mungkin saat ini kita dinasehati, dengar satu nasihat, tapi beberapa menit, beberapa jam, banyak hal yang buat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kekuatan mana? Kalau orang dulu tuh ngaji ngeces. Orang dulu tuh ngaji, hadir majelis taklim sebagainya ngeces. Cuman kadang-kadang ada yang batanya ngedrop ya. Keluar daripada majelis udah gak bisa difungsikan. Karena ngedrop. Jadi bisa fungsi kalau dia nyolok. Tapi kalau baterai Anda masih bagus, dicas keluar majelis berhari-hari masih bisa jalan. Ya, hakikatnya manusia demikian. Maka daripada itu Sayyidina Fattah Al-Musiri beliau mengatakan 3 hari Anda gak ngaji, hati ini mati sudah. 3 hari Anda gak ngaji, gak belajar ilmu, hati mati.
Sampai digambarkan, kenapa kami gak ngaji bukan 3 hari, 3 bulan, bahkan bertahun-tahun, kok gak merasakan mati? Bukan gak merasakan mati, mati tapi kamu tidak merasakan. Apa maksudnya kamu? Anak kasih contoh. Kamu punya kaki tertusuk paku, sehingga jalannya jadinya pincang. Satu saat jalan di belakang kamu ada anjing gila lepas ngejar sama kamu. Kira-kira kamu jalan tetap pincang apa lari kenceng? Lari kenceng lupa pincang. Iya, kenapa? Karena ini anjing. Hakada 3 hari mungkin Anda gak ngaji, hati kamu udah mati. Kalau hati mati keras, dinasihati berat. Yang kasih nasihat malah dituduh radikal misalkan. Kenapa? Mati sudah. Kok kami gak merasakan? Karena kita dibuat lalai dengan syahwat, dibuat lalai dengan urusan dunia, dibuat lalai daripada urusan target, daripada nafsu kita. Ya, perhatikan. Ini untuk anak muda ya Allah, atau kita semuanya. Hati ini mau dijajah sama setan. Setan mau menjadi sopir di hati Anda. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia mau masuk di hati kamu, mau menjajah, yuwaswis, mau nyopir. Kalau badan kamu yang nyopir, setan kemana diajak? Pasti buat keributan ya, maksiat, menentang Allah. Memang dia yuwaswisu fi sudurin nas. Nabi menggambarkan setan yajri libni Adam majrad dam. Setan itu masuk kepada manusia melalui perjalanan darah. Ya, sampai dalam hadis yang lain Nabi mengatakan laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ilal malakut. Kalau bukan karena setan yang dia ngerubung. Kalau bukan karena setan ngerubung kepada hatinya manusia, maka manusia akan bisa melihat kepada malakut, kerajaan yang ada di langit sana. Karena terus dikerubung sama setan. Hati kamu dikerubung terus, diwaswas terus. Iya, dan itu semuanya bisa hilang ketika kamu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nabi pernah mengatakan, idza maratum bi riyadil jannah fartahu. Kalau kamu jalan lewat ada pertamanan surga, maka kamu gabung. Ya, apa itu pertamanan surga ya Allah? Ya Rasulullah, hilakul dzikir, perkumpulan berzikir. Maka para ulama mengatakan di antara perkumpulan zikir yang paling istimewa adalah majelis ilmu. Gabung supaya kamu ingat kepada Allah. Artinya kalau ingat kepada Allah enggak ada setan. Setan itu karakternya kalau Anda berzikir khanas, dia lepas. Kalau Anda berzikir, setan lepas. Tapi kalau Anda lalai, setan menguasai. Fastahwadha lahumus syaitan fa'ansahum an dzikrillah. Kalau setan menguasai kita, akan kita dikondisikan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Anda salat? Apa Allah perintahkan kepada Anda salat? Aqimis sholata li dzikri. Salat itu metode zikir kepada Allah. Ya, metode ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka hilang itu setan. Maka daripada itu, perhatikan. Harus benar-benar hati ini dikasih satpam, jangan sampai dimasuki setan terus. Jangan sampai dijajah sama dia. Kalau udah dijajah sama setan, dikuasai, dikendalikan. Kalau hati sudah dikendalikan setan, maka para ulama menggambarkan seperti bola di bawah kakinya anak kecil, ditendang sana, tendang sini, diinjek, terserah daripada itu anak. Hak ada setan kalau udah mempermainkan kita, diajak ke sana, ajak ke sini. Maaf. Kadang-kadang kupingnya suruh ngelubangi, ya, hidungnya suruh ngelubangi, ininya suruh ngelubangi. Kadang-kadang harus ini harus itu, diajak ke sana sini sama dia. Udah dibuat lalai karena nggak ada ilmu, karena nggak ada zikir dan seterusnya. Insya Allah. Dah ingatkan kepada kita bahwa ya Allah, seluruh perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Kita ingatkan seperti itu,
masih aja nggak mempan. Masih aja kita taat malas, taat nggak semangat, ibadah nggak semangat. Ya, pegang Quran setengah jam udah seperti berat. Kalau pegang game online misalkan berjam-jam nggak terasa, tahu-tahu subuh. Nah, masih berat aja dia ada taat. Maka kata beliau, fadzakirha qurbal maut. Kami ingatkan mati itu datang sewaktu-waktu. Enggak nunggu tua, enggak nunggu kalau kamu sudah selesai urusan kamu. Kadang-kadang muda, kadang-kadang kamu sehat, kadang-kadang di tengah olahraga juga mati. Datang Al-Imam Sayyidina Hasan Basri mengatakan, malaikat itu yatasaffah, ngecek kepada kita, malaikat maut satu harinya bisa 5 kali. Fulan bin Fulan, wae mati benda, dicek sedina ping 5. Artinya lek wae mati iso kelendran apa ora kira-kira? Ndak ada kelendran, tahu kelendran ya? Ndak ada kelendran, tidak ada terlewatkan, kena sudah. Masya Allah. Kalau udah mau datang sudah nggak bisa. Jangankan kita, Nabi Muhammad khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baiknya nabi dan utusan Allah. Apa Allah berfirman kepada Nabi? Innaka mayyitun wa innahum, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, kamu bakal mati. Mereka sebelum kamu juga mati. Nabi Muhammad gak lepas daripada mati, apalagi kita. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal, sahabat banyak yang shock. Ada yang gak bisa ngomong, ada yang berdiri gak bisa duduk, ada yang duduk gak bisa berdiri, ada yang gagap-gagap. Sayyidina Umar seperti kehilangan sadar, ambil pedang, dihunus dan mengatakan, sing wani ngomong Nabi Muhammad meninggal, tak penggal kepalanya. Maka yang kuat dan tabah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dengan khutbahnya semuanya sadar. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Tapi yang menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Nabi Muhammad gak lepas daripada kematian. Wa kaif apalagi kita. Oleh karena daripada itu, Masya Allah, ingatkan, sadarkan kepada kita, qurbal maut, dekat dengan kematian. Ya apa cara ingat kepada mati? Apakah kita begini, al-maut, al-maut, al-maut gitu? Kalau mujarrah lesan, bilang mati-mati dengan cuman lesan, dengan tanpa hati, ya sedikit manfaatnya. Mungkin dinasihati ustadz gak tedas, wacane ayat hadis gak tedas, ngaji ra tedas, mulih tuku pandoso. Tuku napa niki? Sing buat patokan itu namanya nisan. Tulis nama kamu. Tulis nama kamu. Fulan bin Fulan. Tulis tanggal. Ente mau mati tanggal berapa, tahun berapa? Masih gak tedas? Selimut kamu ganti mori. Ya, selimut kamu ganti mori, sudah. Pandoso kau taruh di lemari, di atas lemari kamu. Sewaktu itu, kawan bakal ini gitu. Hincep nih sama itu. Ya Allah. Hakata mereka para salaf. Disebutkan Ar-Rabi ibn Khaisam. Beliau punya kamar yang salah satu kamarnya itu digali seperti kuburan. Luasnya, dalamnya, modelnya. Ya, kalau dijumpai hatinya keras, dijak sholat rasa-rasen, langsung geletak naik kuburan. Kalau kita mujur ngalor ya, dengan sendakep dan sebagainya, digeletak nih. Ayo, arep piye kon? Jangan kamu nunggu seperti orang kafir. Orang kafir itu kalau udah masuk kuburan, dia berkata, Rabbirji'un,
Rabbi wahai Tuhanku, irji'un, kembalikan aku kepada dunia la'ali a'malu salihan fima taraktu. Barangkali aku beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, enggak bisa. Wa fi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kamu udah masuk alam barzah dan hanya nunggu daripada hari kebangkitan manusia. Enggak bisa kau kembali. Maka Rabi bin Khaisam kamarnya dibuat seperti kuburan, geletak mujur ngalor kalau bahasa kita, menghadap kiblatnya orang Indonesia. Geletak, kemudian Rabbirji'un la'ala musolihan, dijam sendiri. Ya Rabbi, wis sakjane kamu orang mati, wis ndang balik balik. Salate sing tenanan yo. Jangan lagi malas ya. Jangan lagi gak semangat ya. Ya, masyaallah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat mati itu bagus. Kenapa Nabi pernah mengatakan innan nur idza dakhalal qalba insyarah wal fasakh. Hati nur jika masuk kepada hati, hati itu akan jadi jembar. Faqila ada berkata, hal lidzalik min alamah. Kalau nur masuk kepada hati, apakah ada alamatnya? Iya. Apa itu? Dikatakan at-tajafi an daril ghurur. Anda mulai jaga jarak dengan darul ghurur, rumah dengan penuh tipuan. Apa ini? Dunia. Anda enggak terlalu daripada dunia, mulai jaga jarak. Wal inabah ila daril khulud. Kamu lebih banyak kembali kepada rumah kekal, ini akhirat. Yang terakhir, tanda kalau cahaya masuk kepada hati, tanda terakhir wal isti'adat lil maut qabla nuzulih. Kau siapkan untuk kematian sebelum terjadi kepada kita. Kalau kita punya rumah, akan berpikir tentang cahayanya, listriknya, lampu, kabel, divannya, mejanya, kursinya, kulkasnya, dapurnya, peralatannya, akan kita pikir terus itu semuanya. Ya, padahal rumah dunia itu nggak tahu tinggal berapa hari kita. Tapi rumah yang lebih panjang ini akhirat atau kuburan. Kenapa kita tidak berpikir cahayanya? Bukankah cahayanya adalah amal kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, bantu kita, berbakti pada orang tua kita, menolong kepada orang Islam, berdakwah, belajar, ngaji, sholat, taat, hindari haram, dan seterusnya. Kan itu yang Anda perlukan. Gak ada teman kepada kita nanti dalam kubur kecuali itu. Anak yang kamu bela, istri yang kamu banggakan, yang kamu biaya mahal untuk perawatan rambutnya, make upnya, semuanya. Tapi selesai kalau udah mati. Oleh karena daripada itu, persiapkan ya Allah. Ingatkan kepada kita mati sewaktu-waktu. Kalau udah mati datang, nggak bisa mengelak. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, sarahnya Arba'in Nawawi. Di situ ada seseorang ini, tidak tahu ya, terdeteksi dengan kematiannya. Dikatakan ente ini mati disengat kalajengking katanya. Iya tak? Saya akan kondisikan nggak ada kalajengking. Tapi ente mati disengat kalajengking. Akhirnya apa? Dia pakai baju, semuanya dicek, jangan sampai ada kalajengkingnya. Anaknya gak enak, endoknya orang oleh misalnya, dikosongkan dari kalajengking. Naik kuda, rambutnya disisir, jangan sampai ada kalajengking. Akhirnya cari tempat sekira kalajengking gak bisa datang, di tengah laut. Ya, ternyata karena memang sudah waktunya meninggal, dia bersin, yang keluar ingusnya jadi kalajengking, datang nyatek mati sudah yang jelas. La tudri fi'la salihati lal ghad. La lal ghad yati wa anta fil hadi. Kalau udah punya keinginan baik jangan ditunda besok. Barangkali besok datang kita yang enggak datang. Besoknya datang kita udah masuk di liang lahat. Makanya sebagian ulama kadang-kadang terlintas dalam hatinya bersedekah padahal di kamar mandi. Dia teriak, "Ya fulan, endir gamis, saya punya gamis, ini kasihkan kepada fulan bin fulan." Setelah keluar kamar mandi,
Ya Syekh, ya Ustadz, Anda kalau mau sedekah kenapa teriak-teriak dari kamar mandi? Nggak nunggu selesai mandi baru dikasihkan, kan enak. Apa katanya? Kalau punya keinginan baik saya nggak mau menunda. Kalau ditunda nanti urusannya lain. Muncul keinginan bersedekah di kamar mandi, keluar kamar mandi. Oh corek, gamis itu. Baju satu-satunya mau sedekahkan, nanti saya pakai apa? Akan direvisi nanti semuanya. Ya udah jangan gamis dah, kaos aja udah. Akhirnya kaos ojo, kaos lah, masuk kaos bekas rapantes. Akhirnya ras itu sedekah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah satu metode. Supaya ini kita terus semangat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatkan kepada kita yang namanya mati datang sewaktu-waktu. Dan ingat ya, perhatikan, kita ini nggak ada pilihan. Kalau saat ini tidak segera kita manage, kita atur, kita tata, ya apa kita taat kepada Allah, kalau sudah mati sudah nggak bisa apa-apa kita sudah. Kalau nyesal terus sudah. Katakan kepada nafsu kita, ya nafas, ma ba'dal maut min musta'tab. Tidak ada setelah mati Anda mau minta maaf kepada yang Anda salahi. Anda salah kepada orang tua, Anda salah kepada guru, Anda salah kepada tetangga, salah pada saudara. Kalau mau minta maaf setelah mati nggak bisa. Ya, kecuali mungkin yang Anda salahi memaafkan sendiri. Berat. Wa ma ba'da dunya min dar. Kalau setelah mati, setelah nggak ada di dunia, nggak ada rumah kecuali dua. Kalau nggak surga, ya neraka. Orang hidup di dunia itu nggak lama kok. Wa ma hiya illa qattariqi ilal watan. Dunia itu tidak lain seperti jalan yang menuju kepada tempat Anda hakiki. Anda orang Tulungagung. Mungkin saat ini Anda ada di Surabaya. Anda berapa hari di sana? Cuma 3 hari. Lebih lama di Tulungagungnya. Anda, kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk hidup di dunia, tapi di akhirat. Kita ini dilahirkan sama Allah bukan untuk hidup di sini, di akhirat. Di sini hanya sebagai jalan cara menuju akhirat. Dan ingat, akhirat kita yang menentukan kita itu jadi nikmat, enak, gak kangelan, mudah, penentunya saat ini. Kalau saat ini Anda berhasil, Anda lolos, Anda mampu mentaati perintah-perintah Allah, maka setelah ini Anda dibuat mudah terus. Mulai pertanyaan mungkar nakir dijawab dengan detail. Alam kubur dapat nikmat kubur. Wala tahsabanna alladzina qutilu fisabilillah amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Orang dalam kubur itu kalau mati karena membela agama Allah, jangan dianggap mati, bal ahya, tapi hidup, 'inda rabbihim yurzaqun, di kuburan dapat rezeki, farihina bima atahum min fadli, mereka dalam kubur ngerasa senang. Makanya Nabi mengatakan orang itu kalau soleh, ahli amal, nurut sama Allah, kalau mati kata Nabi mustarih, dia istirahat. Udah nggak ada tuntutan sholat ya. Udah nggak ada tuntutan jaga riya, jaga ini, jaga itu, nggak ada. Sudah mustarih, tinggal istirahat. Ibarat Anda kerja 50 tahun, gaji belum Anda ambil. Setelah itu Anda ambil secara keseluruhan, enak enggak kira-kira? Hah? Setiap hari tinggal ngapain kira-kira? Shopping-shopping ya, jalan, belanja ini dan seterusnya. Tapi cuman kalau gaji Anda di dunia habis. Tapi kalau gaji akhirat, berkembang. Ya, kalau Anda kerja 50 tahun, kalau nuruti seneng, mungkin berapa tahun udah habis. Anda kerja 1 tahun nuruti seneng, 1 minggu udah habis. Tapi kalau akhirat, Anda ibadah kepada Allah, nggak ada 50 tahun, tapi gajinya abadul abad, selama-lamanya. Kenapa? Dilipat gandakan. Kalau kerja kita kan nggak sesuai daripada gaji. Kalau gaji kita kan nggak sesuai daripada kerjanya. Kerja pagi sampai sore, gaji dibuat seneng-seneng. Apakah seperti pagi sampai sore?
Hah? Berapa menit sudah habis? Allah. Tapi kalau gaji akhirat luar biasa. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, perhatikan. Kalau udah kita mati, nggak ada tempat kecuali salah satu daripada dua. Kalau nggak surga, neraka. Dan orang yang baik dikatakan di alam kuburnya farihina bima atahumullah min fadlih. Ini para pejuang, para sabilillah. Siapa sabilillah? Apakah mati dengan pedangnya? Maka dalam asar dan akhbar, kabar-kabar atau hadis-hadis disebutkan sabilillah banyak. Anda yang kemudian berdakwah, mengajarkan ilmu, kemudian mempertahankan ilmu bagaimana terus bisa diamalkan, kemudian ditularkan sebagainya, insya Allah fisabilillah. Kenapa? Kalau tanpa ilmu Islam tidak akan bertahan. Orang tuanya alim, anaknya gak punya ilmu, orang tuanya mati, ganti cerita guys. Kira oke? Orang tuanya pakar, masalah pabrik, anaknya gak ngerti apa-apa, paknya mati, anaknya gak ada adol tok. Ganti cerita, karena gak punya ilmu. Harusnya sama. Orang tuanya berilmu, anaknya juga berilmu. Jadi apa? Mempertahankan Islam dengan mengajarkan ilmu. Membuat madrasah, membuat pondok, membuat majelis-majelis pengajian dan seterusnya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah yang menentukan mulai alam kubur, kemudian bangkit daripada kubur, kemudian siratal mustaqim, hisab. Kalau pengen semuanya mudah, yang menentukan adalah saat ini, tidak selainnya. Yang menentukan saat ini. Kalau saat ini Anda benar taat kepada Allah, Anda nurut sama Allah, Anda nurut sama Nabi Muhammad SAW, Anda gak macam-macam, Anda istiqamah, Anda continue, Anda terus, maka setelah itu insya Allah Anda diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mungkar nangkir beres, sakaratul maut dibuat mudah. Ya, di alam kubur menjadi nikmat. Kemudian bangkit daripada kubur, dapat anungan, dapat naungan daripada naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sirat akan dilalui dengan cepat, masya Allah. Semoga saja yang kita minta dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sisa umur yang Allah berikan kepada kita, semoga kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Yang jelas yang harus kita sadari bahwa bertambah waktu, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, bukan semakin jauh kita daripada lubang kubur, tapi kita semakin dekat kepada lubang kuburan kita masing-masing. Ya benar? Semakin dekat dengan lubang kuburan kita masing-masing. Tidak tahu tinggal berapa hari, tinggal berapa langkah. Setelah itu dimasukkan plek, diurup, selesai sudah. Yang kita bawa cuma amal. Makanya tidak ada musibah yang besar kecuali mati. Apa itu? Diambil dunia Anda secara totalitas. Yang Anda bawa cuma tanggung jawabnya. Kalau Anda punya rumah, kemudian isinya dikuras sama perampok, Anda masih bisa beli lagi untuk kembali lagi. Tapi kalau Anda mati, rumah seisinya semuanya diambil oleh Allah. Yang Anda bawa cuma tanggung jawabnya. Ente punya jendela, dari mana ente belinya? Dengan uang yang kayak apa? Anda sholat pakai baju harga 100.000, yang 10.000 haram, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiba. Allah zat yang suci, yang bersih, enggak nerima ibadah kecuali daripada hal-hal yang bersih juga. Dihisab sama Allah. Oleh karenanya ya Allah, sekali lagi semoga sisa umur ini benar-benar kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, memperbaiki, ya, berbaca istighfar, memperbaiki kesalahan kita, sehingga ya Allah tidak kita diambil oleh Allah kecuali kita udah diampuni dosa-dosa kita insyaallah semuanya, dan kemudian hak adami telah bisa kita tuntaskan semuanya. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.